Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ardh, tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, podcast kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus hidup bersama Quran. Masya Allah. Ngaji pagi, siang, malam Pak Kiai ya. Baiklah, podcast siang hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wa dzkur abdana Ayyub iznada rabbahu anni massani syaiton binusbil wa adzab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi adalah 4 lembaga sekolah, SD, MTS, SMK, MA. Alhamdulillah 4-4-nya juga maju dan juga nanti akan dikembangkan tahun depan SD bilingual, jadi SD yang ada SD buah bahasanya. Insyaallah mudah-mudahan banyak peminatnya dan insyaallah terjangkau untuk orang masyarakat daerah sini. Dan kemudian selain itu juga ada boarding school. Boarding school itu untuk anak yatim, yatim piatu, fakir miskin yang ada di dalam. Mereka di asrama tidak bayar. Tapi kalau yang ada orang tuanya dia bayar ke sekolah, tapi asramanya juga enggak bayar juga. Dan yang ketiga, Yayasan Hazanah Kebajikan ada juga khusus gedung khusus tahfiz Quran. Dan juga ada lagi yang keempat, Yayasan Hazanah Kebajikan itu ada produksi roti yang sudah berproduksi terus setiap hari untuk makan ibu-ibu pengajian. Ada juga kebun singkong, yang kebun singkong juga itu sudah berproduksi juga. Biasanya hari Senin keluar tuh kebun singkong. Ada lagi juga ikan lele. Alhamdulillah ikan lelenya juga selalu berproduksi juga. Terakhir produksinya 3.000 lele. Alhamdulillah. Dan itu nggak dijual, untuk konsumsi di dalam. Dan ada juga ekonomi umat, supaya di sini ada kegiatan jual beli. Dan ada lagi juga ini rumah tahfiz ini. Oh bukan rumah tahfiz, rumah wisma. Nah rumah wisma ini adalah dihuni oleh 13 tunanetra, 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise atau ahli surga. Dan di samping itu juga rumah ini digunakan pengajian setiap hari. Setiap hari ngaji di sini. Dan juga digunakan juga ustadz-ustazah yang diskusi kadang-kadang di luar, dan malam juga ada anak-anak TPA juga. Itulah sekitar pengenalan Hazanah Kebajikan. Silakan kita nanti hari ini bahas apa? Ya, alhamdulillah siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengapa kita harus hidup dengan Quran, Pak.
Mengapa kita harus hidup dengan Quran? Masya Allah, banyak itu alasannya itu. Banyak. Yang pertama, supaya kita terangkat harkat derajat. Surat 3, 138, 139. Silakan Ustadz Heki untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan Quran ini keterangan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau orang itu ingin terang hati, terang telinga, terang kuping, terang otak, terang hidup di dunia ini, ya baca Quran. Dan di samping itu juga, ya petunjuk hidup juga, supaya kita ini dapat acuan hidup dan pelajaran bagi orang bertakwa. Nah, kalau kamu sudah jadikan Quran itu sebagai penerangan, petunjuk hidup, dan juga sebagai pelajaran, Allah katakan kamu jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Kamulah orang yang paling tinggi harkat derajatnya kalau kamu beriman dengan Quran itu. Jadi berarti harkat derajat kita itu tinggi sekali itu selama kita sering baca Quran, sering ngaji Quran, sering sharing Quran di WA, masuk tuh. Nah, apalagi ada lagi Satu Pak ya. satu. Yang kedua, supaya kita ini jangan jadi binatang, jangan jadi anjing. Soalnya kalau nggak ngaji itu jadi anjing, udah nggak diangkat harkat derajatnya, jadi anjing lagi. Auzubillah minha, kan surat 7 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya atau hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan mereka seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya juga, ia menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Nah, jadi Allah katakan sebetulnya kami tuh pingin lo ngangkat harkat derajat manusia itu siapa aja. Allah pingin ngangkat derajatnya banyak orang Arab, orang Afrika, orang Indonesia, laki, perempuan. Allah nggak ada urusan. Yang penting kalau kamu mau diangkat harkat derajat itu dengan ayat-ayat kami, berarti dengan Quran dong. Nah, cuman sayang manusia lebih mencintai dunia dan ikutin hawa nafsunya. Akibatnya bukannya diangkat harkat derajat, digambarkan oleh Allah dia bagaikan anjing, dihalau dijulurkan lidahnya, dibiarin dijulurkan lidahnya. Buruk sekali perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Ceritakan wahai Muhammad cerita ini agar mereka berpikir. Kita lihat lagi supaya nggak masuk neraka juga. Kalau kita nggak ngaji ini masuk neraka loh. Surat 7 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu ya, isi neraka jahanam itu kan nggak ada orang tahu tuh, cuman Allah kasih tahu. Isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak.
Tapi jin yang mana, manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati gak pernah memahami Quran. Jin manusia punya mata gak pernah melihat Quran. Jin manusia punya kuping gak pernah dengerin Quran. Maka Allah katakan mereka itu sudah isi neraka jahanam dan lebih sesat lagi dari binatang ternak, dan mereka menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kalau tidak mau masuk neraka ya ngaji Quran. Kalau ngaji Quran bisa masuk neraka berarti ya benar. Ngaji juga tidak harus pakai Arabnya enggak, yang penting dibaca Quran plus pakai Arabnya lebih bagus lagi. Kalau inginnya kita paham ya Pak? Iya, paham, melihat, dengarin. Nah ini yang yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus ngaji? Yang keempat supaya kita sehat. Jangan sakit ya? Iya, supaya jangan sakit. Kalau sakit kan stuck semua kan. Nah sedangkan di Quran itu ada 3 kali Allah katakan Quran obat itu. Coba lihat surat 10, 57, 58. Ya. Silakan Pak Ustadz Uje. Pas nih yang baca. 10, 57. 57, 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Shadaqallahu. Terus satu lagi. 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi Allah kasih tahu telah kami turunkan, hai manusia, telah kami turunkan ini pelajaran dari Tuhanmu. Quran ini pelajaran. Yang kedua, dia juga mengobati penyakit yang ada dalam dada kamu. Dan juga yang ketiga, dia juga petunjuk hidup, dan dia juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka sampai Allah katakanlah hai Muhammad, mestinya kamu itu senang ngaji itu. Senang ngaji pagi, ngaji malam, senang. Kenapa senang? Karena Quran itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Quran lebih baik, ya Allah. Buat hidup jadi sehat. Udah sehat, kita diberi segala-galanya, senang, bahagia, makmur. Rumah-rumah mewah yang dikumpulkan tuh Masih lebih bagus Quran. Ya kalau dia sakit, rumahnya mewah 100 sakit, apa artinya? Habis juga dijualin untuk berobat. Itu karena hanya dunia saja Pak ya. Kalau Ya. Quran dunia akhirat. Ya kalau Quran itu untuk dunia dan akhirat juga. Dengan dia ngaji Quran, diberi oleh Allah semuanya. Mau bidadari dunia dikasih, mau bidadari akhirat dikasih. Coba bagi Allah apa susahnya sih? Nggak temuin nih bidadari dunia, nih sampai ke akhirat kamu mau bidadari ini terus nih boleh. Kayak tadi di surat Ar-Rahman kan, kamu menggeret lagi misalnya, saya mau bidadari di dunia aja deh. Bisa kata Allah, bisa digeret lagi ke surga Aden. Ya sama bidadari itu aja. Kata malaikat, kok yang ini terus sih kamu bawa digeret-geret kemana-mana? Ya udahlah yang ini aja deh, udah cocok nih. Gitu. malaikat tuh benar banget. Makanya bidadari akhirat lebih baik daripada bidadari dunia. Ya kalau dia minta nih, saya mau minta bidadari dunia sampai di akhirat. Ya dia juga. Makanya malaikat bingung. Ini mau bidadari dunia juga? Ya boleh kata Allah. Kayaknya kalau di sini nggak ada yang mau ganti. Ustaz. Iya. Kecuali Ustadz Uje. Nah, jadi berarti Quran itu penting sekali kita baca pagi malam. Apalagi sih? Berarti yang kelima Pak ya? Nah, yang kelima nih. Yang kelima, Quran itu kenapa kita harus hidup bersama Quran? Yang kelima, supaya kita ini pahala banyak. Kita kan banyak dosa nih, Iya. banyak salah. Kita pingin dong nambalin ke Quran kita yang lalu. Surat 17
ayatnya 9. Ustazah Ani. Ya. Baik, saya baca surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Allah katakan ini Quran ini menunjuki kamu pada jalan yang lurus sekali. Nah, ini jalan lurus semua nih. Di Quran tuh paling lurus tuh. Kalau kamu beriman bermasoleh, maka kamu baca Quran itu pahalanya besar sekali. Jadi kita ngaji itu pahala besar sekali. Jadi kalau ada yang lurus, kenapa harus ada yang bengkok gitu? Ya iya. Ngapain cari bengkok? Yang lurus ada kan. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam. Supaya kita hidupnya nggak sesat, Nah, nggak celaka juga. kecelakaan. Hidup jadi nggak sesat, hidup jadi nggak celaka. Surat 20, 123. 20 ya? Saya akan bacakan surat At-Toha ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi Allah kasih tahu, ini sebenarnya ceritanya dari Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu, karena dia disuruh oleh Allah ke dunia, karena dia makan buah kayu khuldi. Tapi Allah briefing dulu, wahai Adam dan Hawa, nanti kamu turun ke dunia, anak cucu keturunan kamu nanti bermusuh-musuhan. Nyata tuh Pak. Nyata sekali itu. Kita lihat ya antara sekolah tahunan, antara partai sesama partai, bahkan antara adik-beradik, Suami istri. bisa gitu. Bisa. Nah, tapi kalau kamu ngaji Quran, dengan kamu ngaji Quran, kamu ikuti baca Quran pagi, baca Quran malam, baca Quran pagi, baca Quran malam. Allah katakan, kamu nanti nggak akan bermusuh-musuhan. Yang kedua, kamu nggak sesat. Yang ketiga, kamu nggak celaka. Siapa yang mau dong hidup sekali sesat? Siapa yang mau dong hidup sekali celaka? Gak mau kan kita kan? Hidup sekali selamat, senang, bahagia. Hidup sekali nasar, Masya Allah. Kalau udah di sana nanti kan nggak bisa lagi perbaiki lagi kan. Nah makanya ngaji itu sebetulnya sangat-sangat perlu dibaca. Makanya benar, hiduplah bersama Quran, Masya Allah. Nggak salah lagi deh kalau kita hidup bersama Quran. Udah nggak kaleng-kaleng tuh. Baik, apalagi sekarang supaya hidup kita ini jangan sempit, jangan susah. Yang ke-7 ya? Ketujuh nih. Soalnya kenapa ada juga orang kaya sempit? Ada kan orang kaya sempit? Banyak. Kok orang kaya malah bunuh diri coba? Kenapa? Lah itu karena sempit. Kita ketemu nih sama orang kaya, dia lo kaya banget nih. Terus kita tanya nih, gimana kabarnya tante? Ada katanya susah. Mau lagi bulan depan, gimana kabarnya? Ustaz katanya. Nah, Ustaz kayak nggak tahu aja kondisi sekarang loh. Coba deh kalau kita ketemu dengan sama-sama ngaji, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, itu senangnya kalau orang ketemu Quran itu. Kita lihat 1, 2, 4. Silakan Ustaz Tanto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat.
Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Nah, jadi kita itu ngaji itu memang perlu sekali itu. Jadi bersama Quran hidup itu. Sudah, kalau kamu ninggalin Quran berarti kamu hidupnya sempit, hidupnya susah, kayak miskin juga. Nah, bukan saja hidup sempit, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Kaya aja sempit, apalagi miskin ya Pak. Nah, apalagi miskin, Makin sempit. makin sempit lagi itu. Tapi kayak miskin ngaji, lega. Iya, lapang. Kayaknya kan ada, kita kan suka tamu nih, ada itu yang suka gemuk-gemuk tuh bertamu sini nih. Orangnya ternyata kalau dia ada tuh seneng. Apa? Dia nggak bawa masalah. Nggak bawa masalah. Besar tapi nggak menyempitkan. Nah, besar tapi nggak nyebit. Kalau kitanya gimana? Alhamdulillah. Ya kita bersyukur aja kan. Senang kan. Dan kondisi apapun juga tetap tersenyum. Wah, itu kan menyenangkan tuh. Kalau marah juga. Nggak pernah marah. Walaupun tidak menyelesaikan masalah juga Pak. Nah, alhamdulillah kita nggak punya masalah, jadi nggak juga harus menyelesaikan masalah. Begitu dari sini ada terus jalan solusinya. Ya. Alhamdulillah. Nah, balik lagi kepada tadi bahwa sekarang nomor berapa nih? 8. Nomor 8. Kenapa kita harus hidup bersama Quran? Supaya kita ini dijauhkan dari setan. Jadi kita tuh ngaji tuh ruqyah gitu. Ruqyah. Nah, meruqyah diri sendiri gitu. Nggak usah ruqyah pergi ke gunung mana gitu. Nggak usah, udah. Bengkel rohani Nggak usah. Ruqyah aja dengan Quran. Coba kita lihat surat 43, 36, 37. Minasyaitonirrajim. 36, 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi supaya kita ini jangan ada setan dalam diri kita. Jadi berarti kalau nggak ada setan kan, yang ada dari pemikiran kita, pikiran kita, perasaan kita tuh udah arahan dari Allah. Kalau yang nggak ngaji kan berarti bisa setan kan, setan yang menguasai diri kita kan. Jadi dia ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi, ngaji malam. Tujuannya satu, supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat ridho Allah, supaya dapat izin Allah. Coba jauh dari setan. Jadi sebenarnya setan itu, kita ini incaran setan sebenarnya Pak ya? Sebetulnya. Setan tuh nunggu kita lengah gitu. Nah, lengah kita seret gitu. Makanya harus ngaji setiap hari. Nah, makanya. Jadi nggak ada kesempatan setan untuk masuk. Iya, karena kita ngaji setiap hari kan. Kita DPO-nya setan gitu. Pinter juga ya, Insya Allah. Ya bener nih. Baik lagi, coba kita yang nomor berapa nih? 9. Nomor 9. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kita juga mulia. Pingin kan hidup ini mulia kan? Mulia itu menurut Allah, bukan mulia menurut kita kan? Kalau mulianya menurut kita belum tentu mulia, tapi kalau mulianya menurut Allah kan? Makanya di surat 35 ayatnya 10. Saya bacakan surat Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada Allah lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Nah, jadi Allah kasih tahu ini, barang siapa yang ingin kemuliaan, kemuliaan itu ada di tangan Allah. Gimana nih cara ngambil kemuliaan ini di tangan Allah ini? Satu, dengan kamu ucapan yang baik. Jadi ucapan baik, paling baik ucapan kan Quran kan? Ngaji.
Ngaji. Yang kedua, amal soleh. Ini yang bisa ngangkat derajat orang itu, ngaji sama amal soleh. Nah, adapun orang punya niat jahat, makar jahat, makar itu akan diazab oleh Allah, dan setiap makar itu akan hancur. Nah, jadi makanya kita harus bersama Quran itu supaya kita itu lurus saja hidup tuh, pinginnya berbuat baik gitu. Tapi kalau nggak pakai Quran kan hawa nafsu nantinya kan. Makanya kalau orang ngaji itu yang ada dia syukur aja tuh, alhamdulillah, syukur ya alhamdulillah. Nah, yang ke-10. Nah, kalau kita ingin guru kita adalah Allah langsung, bacalah Quran. Jadi guru kita itu bukan Ustadz Ucep, guru kita bukan Ustadz Telang, bukan Ustadz Najam. Guru kita itu adalah langsung Allah. Kalau kita sering ngaji Quran, tapi surahnya 96, ayatnya 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Allah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Nah, jadi Allah akan bacalah Quran itu, tapi dengan nyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah Quran itu yang disebut dulu nama Allah, yang Allah itu mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Berarti guru kita Allah dong. Tapi kalau dia ngaji Quran, kalau dia nggak ngaji Quran, bisa-bisa gurunya setan. Nah, makanya sebenarnya orang ngaji Quran itu beruntung banget. Udah gurunya Allah langsung lagi. Kita ini corong aja nih, gurunya langsung. Kalau ngandelin guru manusia kan bisa aja nggak datang. Bisa. Diundang nggak datang. Bisa. Bisa salah juga Pak Kiai. Tadinya undangannya di sebelah sana nggak datang. Ya bisa. Ini datang duluan, bisa aja. Bisa. Tapi kalau Allah kan selalu hadir. Harus hadir ya. Jadi berarti kalau kita ngaji itu selalu hadir gurunya. Nggak pernah absen ya Pak Kiai. Nggak udah absen. Dan memang Quran itu bikin orang mulia. Ada satu podcast itu, ada MC-nya itu 2 orang. Wah, tuh namanya udah melambung kemana-mana. Dunia tuh, Masya Allah, mendunia tuh. Kemarin bikin testimoni. Wah, dia bilang cakep nih, bagus di komplit gitu. Itu 2 MC itu. Masya Allah. Padahal nggak pernah mimpi barangkali. Padahal nggak pernah mimpi kan? Kapan mimpinya coba? Quran nih yang angkatnya itu. Quran. Jadi suaminya harus rela, Pak. Ya harus. Wajib rela. Wajib rela itu. Masya Allah. Nah, jadi dari 10 poin ini saja sebetulnya itu udah menunjukkan sekali harus ngaji. Rumahnya di Cenangka harus ngaji. Jangan 3 bulan libur kalau ada orang tua meninggal, masa 3 bulan libur ya nggak bisa begitu dong. Nggak boleh. Boleh pakai contoh yang Nggak boleh. ngaji. Jadi benar ya Pak, Allah tuh firman di Al-Baqarah ayat 2 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah pedomannya manusia, manual booknya manusia. Kalau dianalogikan, kendaraan juga punya manual bukan Pak? Punya. Iya. Bagaimana cara menghidupkannya, Ya. mengoperasikannya. Tapi kalau Quran bisa manual book, bisa digital book. Nah, itu bedanya. Bedanya itu. Bedanya itu. Tarian tibyanan apa ya? Iya. Tibyanan itu syai. Iya, tibyan itu. Nah, tapi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang mengamalkan, kan Pak? Ya, mereka bertakwa. Kalau yang nggak mengamalkan ya nggak bisa jadi petunjuk. Bisa jadi petunjuk. Nah, makanya usahakanlah hidup bersama Quran. Oke, baik ya. Kita dapat 10 Pak ya untuk hari Ya. ini. Jadi 10 apa nih? 10 kebahagiaan bersama Quran kira-kira. Betul. Kalau kita hitung-hitung, pertama Bu, kebahagiaan karena Quran
mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Yang kedua, tidak jadi binatang. Ya. Yang ketiga, Tidak masuk neraka. tidak masuk neraka. Yang keempat, Tidak sakit, sehat. sehat. Jadi obat. Yang kelima, Mendapat pahala yang besar. pahala yang besar. Ya. 6, Tidak sesat dan celaka. tidak sesat dan celaka. 7, Tidak sempit dan tidak susah. tidak sempit, tidak susah. 8, Supaya dijauhkan dari godaan setan. dijauhkan dari godaan setan. 9-nya, Supaya kita selalu mulia. selalu mulia. 10, Supaya ingin mendapatkan gurunya Allah langsung. Langsung. Catatannya komplit banget dong. Sebenarnya masih ada satu lagi mungkin Pak. Iya, banyak Bu, banyak. Banyak sebenarnya. Tapi pada Banyak poin ya. ini Oh, baik. 10 dulu. Oh iya, 10 dulu ya. Jadi bahagianya benar-benar real ya, bukan pura-pura bahagia. Benar. Benar bahagia. Bahagia, senang, euforia kan itu. Kan ada orang yang pura-pura bahagia. Tapi memang Quran itu mujizat ya. Kayak kita kan. Jadi kita itu sebetulnya saya sendiri aja kan nggak harus mengatur. Oh ini Yuli sama Ani kan nggak. Langsung aja kayak Mengalir ngalir. sendirinya. Kemudian lagi kita podcast ada di sini tempat sini ngalir aja. Atau ada Pak Wisnu, ada Pak Tamba kan ngalir aja tuh. Bukan mesti rapat dulu, rapat sekali, harus Pemilihan. ini, pemilihan, siapa ketuanya, mana KTP-nya, ya Allah, berat banget itu. Ini makanya manajemen Allah itu sama kayak manajemen haji, manajemen umroh, sama itu. Luar biasa. Karena sudah tertulis nih Pak Apa itu? di Lauh Mahfuz bahwa hari ini kayak begini nih. Ya sudah tertulis, tapi Allah katakan jangan lupa. Ada yang sudah tertulis, Allah bisa hapus. Ada yang belum tertulis, Allah bisa tulis. Tahu maksudnya? Jadi bisa dirubah Nah, lagi ya. Allah Bisa menghapus dan dirubah. menetapkan. Semuanya bisa dirubah. Menghapus dan menetapkan apa yang Ya, dia banyak. kehendaki. Jadi Baik, makanya masih ada waktu nih 10 menit. Ya. Jadi ini kan luar biasa Pak. 10 kebahagiaan bersama Quran. Dan inilah sebetulnya kebutuhan yang didambakan oleh semua orang. nah benar-benar Semua orang. ya. Kayak misalnya butuh tinggi derajat, ya kan? Banyak orang kesana kemari hanya untuk itu Pak. Iya, betul. Supaya derajat tinggi gitu. Padahal ada di sini udah di Ada di Quran. Quran. Butuh sehat, Butuh sehat, ada itu di Pak, Quran. ada di sini. Butuh jangan celaka, Di ada di Quran. sini. Terus pengen jangan masuk neraka ya Quran. Ada juga orang juga kan nyari-nyari buku ini, adanya di sini kok. Butuh Nah. rezeki juga mungkin tidak bisa dari Al-Quran Pak. Ada juga. Jadi Ada tuh surat 56, 80, 81 udah jadi ustazah bener nih, Masya Allah. 56, 80, 81. Jadi berarti bukannya 10 dong, 11 dong. Iya. Silakan nggak Ustaz dari tadi Yani. Pak pengen menyampaikan itu. Iya itu benar, makanya kita hargai ini. Kita hargai. Baik, saya baca surat Al-Waqiah ayat 80 dan 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini di Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Nah, jadi ini Quran itu rezeki. Benar-benar rezeki, real rezeki itu. Baik rezeki itu maksudnya berupa materi, apa rezeki yang berupa imateri. Jadi kalau kita sering ngaji kita dapat semuanya. Secara materinya dapat, imaterinya juga dapat. Baik, mungkin dari jemaah ada yang mungkin bertanya atau menyikapi salah satu ayat tadi. Baik, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi subhanallah, kalau kita dengarkan dari beberapa ayat, katakanlah 10 poin kan ya. Iya. Itu 10 menjadi 11. 11 poin yang menyatakan bahwa memang subhanallah Quran luar biasa. Itu nyembuh, mengangkat harkat derajat. Cuman luar biasanya juga banyak juga orang yang menentang Al-Quran. Bahkan mohon izin, barangkali kan mungkin di antara juga ada para mubaligh juga
yang kayaknya enggan untuk menyampaikan Al-Quran. Kenapa ke orang itu enggan menyampaikan Quran? Karena Allah katakan Quran itu memang konsumsi bagi orang bertakwa. Coba lihat suratnya 69 ayatnya 48. Ya, pas Ustadz Heki yang membaca. 48 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang nggak bertakwa belum tentu tertarik dia, nggak menarik dia. Contoh aja, orang yang baca Quran, orang yang ngaji Quran, tapi dia misalnya tidak infak, nggak bisa, mental dia. Atau dia orang Islam, dia misalnya masih meragukan isi Quran, mental juga dia. Berarti kalau seorang ustadz juga Pak Kiai suka menyampaikan, dia tidak menyampaikan ayat di situ, belum beriman juga, belum bertakwa juga. Belum bertakwa. Karena Satu kadang belum. Melucu kayak gitu. Ya, satu Banyak belum kan bertakwa. ustadz seperti itu. Yang kedua berarti dia belum menjadi Rasul Allah. Rasul pengertian bukan Rasul dari Nabi jadi 26, bukan. Rasul utusan Allah kan. Syarat untuk jadi utusan Allah itu satu dia bawain Quran. Yang kedua memberikan kabar gembira dan berita peringatan. Kalau dia nggak itu enggak. Ya tadi Pak, mungkin kenapa banyak orang yang kadang dia sudah mungkin dia balik tapi kok nggak ngambil Quran gitu. Ya betul. Kalau ke yang surat ibu tadi, yang surat Walika tadi kayak meremehkan. Nah, Ya kan? Padahal di situlah semuanya ada. ya betul. Mau kemana lagi? Kemana coba? Ya. Makanya sayang banget Pak Kiai ketika kita ke majelis taklim tidak ada satu ayat pun yang keluar Pak. Benar, sangat sayang. Dan nggak nyangkut di hati biasanya. Iya. Dan itu Kayak nggak sebatas cerita gitu ya. Ya. Jadi Ngajinya nggak- nggak ada yang kita dapat. Iya. nggak ada dagingnya, nggak ada juga tulang. Tulang juga nggak ada. Tulang nggak ada. Apa doang Pak Ji? Seperti tamu kita podcast waktu itu dia ngaji dari jam 9 sampai jam 11 malam tapi dia merasa nggak dapat apa-apa gitu. Betul. Ketika ngaji di Wisma yang cuma 1 jam dia malah dapat dan Ya. malah sekarang bisa menyampaikan. Benar, Luar biasanya benar. Quran ya Pak Kiai. Betul. Benar janji Allah kalau Al-Quran itu mudah artinya Pak Kiai ya. Iya benar. Udah klop dia dengan hati. Iya. Jadi dia nggak mau ngomong kecuali ayatnya ada. Iya. Nah, benar. Masya Allah. Bukan ngada-ngadain ayat. Kayaknya nggak bisa juga manusia buat satu ayat kata Allah kan. Iya, padahal kan sudah jelas ya di surah Al-Baqarah ya yang ayat 23 bahwa siapapun yang ragu terhadap Al-Quran itu bikin satu surat yang semisal dengannya. Ya. Padahal sudah jelas seperti itu, cuman ya itu makanya kan banyak juga orang yang kayaknya nggak mau gitu dengan nggak tertarik. Berarti permasalahannya ada di ketakwaan gitu Ya. Dan makanya kan sebetulnya kan sering loh Allah katakan itu. Ada orang yang dikasih Quran nolak, si Quran nolak itu. Misalnya di dalam surat 17 ayatnya 41. Ya, saya bacakan surat Al-Isra ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Diingatkan kali-kali tapi makin jauh dari kebenaran. 1789. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji nggak juga asing kalau orang ada nolak Quran. Nggak asing, ya Allah udah kasih tahu kok. Kita lihat lagi suratnya 18:54. Silakan Pak Uji. 18:54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Masya Allah. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jelas banget Pak Sudah Kiai. dikasih tahu oleh Allah itu paling banyak. Membantai ini banyak pengertiannya Pak. Iya. Ada yang bentuk kalimatnya kok itu aja sih. Nah, betul banget. Padahal memang diulang-ulang Pak Ustadz. Lah itu kan Allah kan. Iya. Allah kan kenapa? Karena Allah tahu sifat Kalau manusia itu dibilang nggak bakalan berupa. nurut gitu, nggak bakalan Iya. ngerti kan. Dan juga satu, misalnya dia lagi baca surat ini nih, nggak ngeh kemana. Dia baca lagi surat ini, baru dia ngeh nanti. Jadi makanya kenapa Allah katakan sampai kalau orang dengerin, orang jelasin Quran, dia dapat rahmat itu. Cuman kalau nggak dengerin nggak dapat rahmat dia. Coba kita lihat surat 39 ayat 27. Saya baca surat Az-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Terus? Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu, ini Quran ini diberikan perumpamaan, contoh-contoh supaya orang itu dapat pelajaran dengan Quran ini. Kemudian Allah kasih tahu Quran ini supaya dia dapat pelajaran, dia berbahasa Arab karena nabinya orang Arab kan. Nah, misalnya ada orang nih, dia baca Quran, dia baca ini juga, nanti dia akan pusing tuh. Makanya digambarkan oleh Allah di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, apa sih maksudnya ayat ini? Kok tadi cerita Quran, kalau cerita hamba nih, ini nih ceritanya. Jadi kalau ada orang yang pokoknya dia lurus saja, straight on the track, ngaji, baca Quran, samina wa ta'na, samina wa ta'na, samina wa ta'na. Inilah gambaran seorang hamba yang tuannya cuma satu. Jadi yang dia itu cuma satu aja nih. Hanya ini satu aja. Sementara orang ini dia baca ini, bingung antara buku ini bertentangan dengan buku ini, antara buku ini bertentangan dengan buku ini. Sampai dia mengatakan, waduh, gimana ya? Kok bos ini bilang begini, bos ini bilang begini, bos ini bilang begini. Allah cuma kasih tahu manakah yang selamat di antara budak itu, yang satu bos atau yang banyak bosnya? Satu bos kan, cuma satu dia ingetin. Nah, bosnya siapa? Allah. Kalau yang tadi itu kan yang ini baca ini, sampai TCL kan yang nanya dia, apa sih hubungannya ini? Tadinya nggak tahu dia. Kok cerita Quran terus cerita budak? Terus saya jelasin ini, Jadi itulah gambarannya itu. Ya lebih selamat mana katakan, yang budaknya satu bosnya atau yang punya tuannya itu berantem, punya tuannya berantem lagi satu sama lain. Yang selamat Perumpamaan Pak Kiai ya dalam Al-Quran. Perumpamaan banyak sekali perumpamaan Quran. Oke, baik, terima kasih Kak Eki, pertanyaannya luar biasa. Satu pertanyaan banyak ayat ya. Masya Allah. Mungkin Ustaz Tanto ada yang mau nanya. Ustaz Tanto dulu. Ya, monggo. Habis Tanto tadi ujam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema tadi, Pak Kiai, hiduplah bersama Quran. Nah, berarti Pak Kiai kalau begitu orang itu dikatakan hidup kalau hidupnya bersama Quran, atau Quran itu akan memberikan penghidupan kepada orang yang hidup bersama Quran. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah dapat poin-poinnya kebahagiaan bersama Quran. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, ada nggak kira-kira ayat
yang mengatakan hiduplah bersama Quran, maka Allah akan memberikan penghidupan kepada kamu. Kira-kira ada nggak ayatnya? Ada itu, ada. Itu di surat 8 ayatnya 24. Silakan Ibu Jamsi. Oh, Ustaz Tanto ya. Silakan Ustaz Tanto untuk membaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu pada suatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi Allah katakan, hai orang beriman, ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Ikut Allah Rasul seperti Quran kan. Rasul itu adalah utusan Allah, dia sampaikan apa yang beriman dari Allah. Nah, ikutlah dia. Kenapa? Sepertinya Allah itu nyuruh kamu itu, diberikan pada kamu itu sumber kehidupan nantinya itu. Jadi dengan kita ngaji, sebetulnya kita tuh dapat sumber kehidupan dari Allah. Makanya ada ustazah ngomong gini, kita nggak kerja, katanya gini-gini. Saya bilang, apa nggak kerja? Kalau ngaji itu kan kerja sama Allah. Kita nggak kerja gimana? Iyanya katanya, ada ustazah yang ngomong kayak gitu. Ya itu lebih hebat lagi, kerja sama Allah, gaji nggak terbatas, tanpa pensiun. Tanpa pensiun kan, gaji nggak terbatas. Kalau orang nggak kerja sama manusia kan, gajinya terbatas. Sebulan sekian, udah sampai satu waktunya pensiun. Kalau orang kerja sama Allah, masya Allah. Apa? Nah, malah itu suaminya. Iya. Udah dia ceramah, suaminya mendukung. Oh, itu. Waktu lupa dia ayat apa deh. Nah, bisa juga dia mau ceramah nih. Dia WA nih, suaminya nih. Ayat apanya Pi? Atau kalau dia manggilnya Bi ayat apanya? Mami mau cerita ini Bi, coba. Kan enak bener kan? Enak bener itu. Artinya Pak Kiai, Al-Quran ini untuk orang hidup Pak Kiai ya? Sebetulnya kalau orang nggak ngaji itu sama dengan bangkai berjalan. Mayat hidup. Nah, Sama juga orang mati. ya benar. Mati hatinya. Jadi ada orang yang hidup dalam kematiannya. Hidup dalam kematian, sudah mati sudah hidup. Apalagi dalam kehidupannya, karena Quran kan. Ya benar. Tapi ada orang yang sudah mati dalam kehidupannya, nggak mengenal Quran. Masih hidup tapi sudah mati. Sayang. Kenapa sayang? Dia nggak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ya. Tapi nggak gampang juga ngajakin orang begitu. Jangan kita pikir gampang, enggak. Waktunya. Baik, satu lagi Bu Jam, silakan. Saya ingin bertanya. Yang pertama, bahwa ini tadi materinya bagus sekali. Yang saya akan tanyakan yaitu kita semua itu sudah sering mengaji, dan di Quran juga disampaikan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dengarkanlah supaya mendapat rahmat. Itu saya setuju sekali, tetapi kebanyakan ibu-ibu ketika di majelis taklim itu apabila ada yang membacakan Al-Quran itu tidak semuanya diam, banyak yang ngobrol atau bicara sendiri. Bagaimana caranya kita akan mengingatkan, atau kalau kita mengingatkan takutnya tersinggung, kalau nggak diingatkan itu kan kita dosa juga. Kalau sama yang sebelah cukup diginikan, itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengingatkan tapi tidak menyinggung yang diingatkan. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Bisa dibacain surat 7. Surat 7. 204. Silakan Ibu yang baca. 204 ya? Iya. Silakan Bu Ya. Jamsi. Yang banyak yang baca. Ya. 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila
dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar mendapat rahmat. Nah, jadi kalau orang siapapun juga yang ceramah, kita dengarkan itu. Dengarkan, dia dapat rahmat. Dapat rahmat dari apa yang dia baca. Kadang-kadang kan saya di luar tuh, tapi saya ceramah kan saya ini. Tapi kadang-kadang tergantung yang nyampaikan juga. Kadang-kadang ada yang nyampaikan itu, kita mesti menarik itu ayat itu, sehingga kita bahas. Tapi ada juga yang lewat aja kan. Ya tergantung dari amal seseorang juga kan. Gitu ya. Itu makanya Quran itu aneh, tapi nyata. Hebat ya, cuma dengerin aja rahmat ya Pak. Oh, udah dengerin aja dah. Lagi baca. Kalau yang baca. 11 tadi. Kebahagiaan. Iya. Padahal itu yang dicari manusia semuanya itu. Ya. Iya. Padahal adanya di sini. Adanya di sini. Iya. Baik, subhanallah ya, hari ini kita dapat banyak hadiah dan hidayah dari Al-Quran. Ada 11 sudah kita dapatkan. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita hari ini. Apa yang Pak Kiai sampaikan pada hari ini tentang hidup bersama Al-Quran itu sangat benar-benar manfaat untuk kita semuanya. Silakan Ustazah untuk Baik, menambahkan. alhamdulillahirobbilalamin. Semoga podcast kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin. Wabil khusus untuk penonton setiap podcast kita. Dan semoga kita selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada Pak Kiai kami doakan semoga selalu sehat. Amin ya Allah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan apapun yang Pak Kiai sedang rencanakan semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan solehah. Dan keberangkatan Pak Kiai bulan Januari semoga dimudahkan. Diberikan kebahagiaan bersama rombongan. Dan di sana mendapat pulang kembali dalam keadaan sehat dan mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Oh iya, dan untuk kita semua yang hadir, semoga kita mendapat pelajaran dari yang sudah Pak Kiai sampaikan. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.